Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kami laporkan bahwa saat ini kita berada di stand pupuk batubara presisi. Adapun pupuk batubara presisi ini memiliki keunggulan yaitu dapat merestorasi unsur hara tanah sehingga dapat memperbaiki kerusakan tanah. Selain itu juga pupuk ini dapat menurunkan keasaman tanah dengan menaikkan pH karena sudah mengandung dolomite sebanyak 15%. Untuk pupuk ini sendiri juga sudah mendapatkan paten di dalam negeri serta di Amerika Serikat. Dan pupuk ini merupakan hasil karya anak bangsa. Saya belum profesor, Pak. Ya, tapi saya penemu teknologi ini dan patennya dari Amerika, Pak. Ya. Jadi 80% dari pupuk ini adalah batu bara untuk merestorasi unsur hara. 15%-nya adalah dolomite untuk meningkatkan pH dan sisanya itu adalah aktivator untuk mengaktifkan seluruh unsur yang ada di dalam sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Oleh karena itu, nama teknologi ini adalah teknologi aktivasi unsur hara. Ini satu-satunya di dunia, dan kita mendapatkan paten ini di Amerika. Dia terdaftar di Cina sebagai carbon tilizer, Bapak. Terus ini. Carbon tilizer. Yes. Yes. Ini patennya di Indonesia dan di Amerika, Bapak Presiden. Jadi begini Bapak, ketika kita memanen jagung, kita mengambil sesungguhnya 22 unsur dari tanah. Sementara yang kita berikan kepada tanah umumnya hanya 3 unsur Bapak Presiden, N, P, dan K. Jadi ketika setiap kita panen apapun, ada sekitar 17-19 unsur hilang dari tanah. Oleh karena itu, dunia sekarang sedang mencari pupuk apa yang bisa merestorasi unsur yang hilang ini. Dan ternyata Tuhan memberikan ini teknologi di Indonesia Bapak. Teknologi pupuk dari batu bara. Ya. Luar biasa Bapak Presiden. Ya. Bisa Bapak. Jadi teknologi ini dilakukan dengan menyampurkan NPK dengan pupuk ini Pak. NPK yang biasanya kita gunakan misalkan 100%, dengan teknologi ini berkurang antara 50 sampai 25%. Jadi dia diganti dengan ini Pak. Sehingga yang awalnya kita memberikan pupuk hanya NPK jadi sangat lengkap. Yes, 25 sampai 50% kita menggantikan posisi. Menghemat pupuk. Tidak menggantikan 100%. Betul. Terima kasih Bapak Presiden. Siap, kolonel. Kombes, kolonel, Bapak Presiden. Begini kolonel ya? Siap, kolonel, Bapak Presiden. Kombes. Dari mana? Siap, asli dari Kalimantan Barat, Bapak Presiden. Mohon izin Bapak Presiden, selanjutnya kita menginjak ke stand gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan.
Kami laporkan bahwa untuk luas lahan Poktan binaan Polri hingga saat ini yang telah ditanami jagung telah mencapai seluas 260.000 hektar. Kemudian Polri bekerja sama dengan Himbara berperan sebagai fasilitator yang menyalurkan bantuan kepada petani, yang mana hingga saat ini total bantuan yang telah kita salurkan kepada petani mencapai 30,03 miliar rupiah. Polri juga berkolaborasi dengan Perum Bulog, yang mana Polri mendukung pemenuhan cadangan jagung pemerintah di gudang Bulog hingga saat ini selama tahun 2026 telah mencapai 187.000 ton. Ini hasilnya Bapak Presiden. Kasih dalam bentuk tongkol jagung. Mohon izin Bapak Presiden, selanjutnya ke stand market gudang ketahanan pangan Polri. Mohon izin untuk gudang ketahanan pangan Polri saat ini ada kita bangun. Siap. 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 Berikutnya adalah stand ketahanan pangan UI Ungu. Polri melaksanakan penelitian dengan BRIN, yang mana UI Ungu ini dapat berperan sebagai bahan pangan alternatif pengganti gandum. Apabila UI Ungu ini dapat kita berdayakan secara optimal, maka dapat mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tepung gandum di dalam negeri, Bapak Presiden. Olahannya dapat diolah menjadi tepung, kue kering, kue basah, bahkan juga dapat diolah menjadi beras analog, Bapak Presiden. Dari 1 hektar lahan dapat menghasilkan UI Ungu sebanyak 50 ton. Dan UI Ungu ini merupakan umbi-umbian atau buah-buahan yang memiliki kandungan antioksidan tertinggi. Dapat juga diolah menjadi beras analog. Mohon izin Bapak Presiden, selanjutnya kita menuju ke stand benih jagung Bayangkara. Adapun keunggulan benih jagung Bayangkara ini adalah adaptif terhadap berbagai perubahan iklim dan cuaca. Apalagi saat ini kita memasuki masa El Nino, benih jagung Bayangkara ini sangat direkomendasikan. Mohon Bapak Presiden, selanjutnya kita ke stand briket arang dari tongkol jagung. Adapun briket arang ini dari tongkol jagung memiliki kelebihan daripada briket arang biasa karena
Ning ning se kuning Dewi Supraba manjing. Seke suwek, ila ilo ila ilo seke suwek. Owe owe lalo lalo seke suwek, ila ilo ila ilo seke suwek. Lalo lale lale lalo. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, para Menteri, Kepala Badan atau setingkat, dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur, serta tamu undangan lainnya. Selamat datang pada acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 dan Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri. Acara ini juga diikuti secara virtual oleh para Kapolda dan Kapolres beserta jajaran di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini akan disampaikan laporan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 tahun 2026 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati Menko Bidang Pangan, mohon izin para Menteri, para Kepala Badan, dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Kemudian Panglima TNI beserta seluruh pejabat pendamping, Pak Wakapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Ibu Gubernur Jatim, Ibu Khofifah, beserta Forkominda Provinsi Jatim, para pimpinan Bank Himbara atau yang mewakili, para Kapolda, para Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, beserta seluruh Forkominda daerah yang hadir secara langsung dan virtual, serta tentunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh asosiasi dan kelompok tani yang hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara Panen Raya Jagung Serentak kuartal kedua dan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional SPPG Polri.
Tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk memberikan semangat bagi seluruh personil Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden, seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan badan terkait, pemerintah daerah, mitra kerja, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Mohon izin melaporkan Bapak Presiden, guna mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025, Polri berhasil merealisasikan penanaman jagung pada lahan seluas 661,112.000 hektar dengan hasil panen sebanyak 3,9 juta ton. Hal ini juga turut mendukung peningkatan produksi jagung nasional tahun 2025 sebesar 6,74% atau 1,8 juta ton. Untuk melanjutkan capaian tersebut, terdapat potensi lahan tahun 2026 yang harus kami lanjutkan, yaitu seluas 1,37 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun pada tanggal 8 Januari 2006, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama pada lahan seluas 91.000 hektar dengan hasil panen mencapai 884.129 ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden, kami akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal 2 pada lahan seluas 189.760 hektar dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton. Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Adapun koperasi membeli dari petani seharga 6.500 kg dan dijual ke Malaysia dengan harga Rp7.000 per kilogram. Dengan demikian diperoleh margin keuntungan sebesar Rp500 per kilogram. Secara khusus di Kabupaten Tuban, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 101,5 hektar yang merupakan lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut berasal dari lahan 4 Gapoktan, yaitu KTH Wonolestari, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wonomulyo, dan lahan PT Semen Indonesia. Dari luas lahan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton dan seluruh hasil panen akan dikirimkan ke Bulog guna mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan. Selanjutnya, Polri juga melakukan kerjasama dengan UMKM lokal untuk mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian melalui pengembangan briket tongkol jagung dengan nama Miracle Carbon sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga pendukung UMKM, penghangat kandang ayam serta pengganti kayu bakar. Sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Polri menghadirkan inovasi pupuk presisi berbasis batu bara yang bermanfaat untuk menaikkan pH sebanyak 1 sampai dengan 2 tingkat, sekaligus merestorasi unsur hara sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. Inovasi ini, mohon izin, telah digunakan pada lahan pertanian jagung di Provinsi Jawa Barat dan Papua, sesuai dengan yang tadi Bapak sempat tanyakan langsung. Tidak hanya itu, inovasi lain yang telah dilakukan Polri diantara adalah membuat vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, atmosphere water generator, mobile rotary dryer yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang. Selain itu, guna mendukung pembiayaan petani dalam memenuhi kebutuhan produksi, Polri bekerjasama dengan Bank Himbara memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat yang digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, pembiayaan sewa traktor untuk pengemburan tanah, pengolahan lahan, pembayaran upah buruh, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Tentunya kami berharap Bapak Presiden berkenan mendukung penguatan akses kredit usaha rakyat, baik dari sisi kemudahan maupun peningkatan jumlah kredit yang kelak akan digunakan untuk membuka lahan baru, mendukung proses dari hulu hingga hilir sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hingga saat ini sebanyak 714 poktan jagung binaan Polri di 42 Polres
pada 8 Polda telah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan total pinjaman mencapai 30,3 miliar rupiah. Di samping itu, para petani berharap kiranya dapat menerima bantuan yang lebih banyak lagi terkait dengan bibit, pupuk, dan alsintan sehingga dapat mendukung peningkatan produksi. Seiring dengan adanya potensi peningkatan volume hasil panen melalui kerjasama dengan Perum Bulog, Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan Polri di 12 provinsi. Pada hari ini akan dilaksanakan groundbreaking secara serentak pembangunan 10 gudang ketahanan pangan, sehingga total gudang ketahanan Polri nantinya akan mencapai 28 unit dengan kapasitas masing-masing gudang sebesar 1.000 ton dan 1 unit dengan kapasitas 10.000 ton yang akan selesai pada Juni 2026. Pembangunan gudang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan bahan pangan di berbagai wilayah, tidak hanya jagung, namun juga beras dan berbagai komoditas pangan lainnya. Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen. Di sisi lain, dalam mendukung program makanan bergizi gratis, sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Apabila seluruh SPBG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.000 tenaga kerja. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPBG Polri telah memiliki sertifikat penjamah makanan, sertifikat layak higienis sanitasi, sertifikat jaminan produk halal, sertifikat uji laboratorium air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten. Selain itu, Polri juga sedang bangun 33 SPBG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi. Adapun dalam rangka mendukung ketahanan energi dan penggunaan energi terbarukan, sebanyak 47 SPBG Polri telah menggunakan CNG atau kompres natural gas. Penggunaan CNG ini menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung operasional SPBG yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPBG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa. Untuk itu, kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Presiden agar seluruh langkah yang kami laksanakan tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Selanjutnya, dengan penuh hormat, berkenan kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memimpin pelaksanaan acara panen raya serentak kuartal kedua dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta launching operasional 166 SPBG Polri. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan memberikan pengabdian dalam memberikan pengabdian terbaik kita semua kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video Ketahanan Pangan Polri. Karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri.
Ketahanan pangan bukan sekadar program pembangunan, namun tentang masa depan bangsa, kemandirian negeri, dan kerja bersama menjaga kedaulatan Indonesia. Melalui visi besar Astacita, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Di seluruh Indonesia, potensi lahan jagung mencapai 1,37 juta hektar. Dengan realisasi tanam tahun 2026 telah mencapai 260.000 hektar atau 26% dari target nasional 1 juta hektar. Pada kuartal pertama tahun 2026, luas panen mencapai 91.000 hektar dengan produksi sebesar 884.000 ton jagung. Sementara pada kuartal kedua, potensi panen diperkirakan mencapai 1,23 juta ton. Dengan demikian, total produksi jagung nasional diperkirakan mencapai lebih dari 2,12 juta ton jagung. Polri hadir sebagai akselerator penyaluran kredit usaha rakyat bagi para petani jagung Indonesia. Hingga Mei 2026, sebanyak 714 petani jagung binaan Polri di 42 Polres dan 8 Polda telah menerima pembiayaan KUR melalui sinergi bersama Bank Himbara. Dengan total pembiayaan mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Panen raya jagung serentak pun digelar di berbagai wilayah Indonesia. Panen raya jagung tidak hanya memperkuat cadangan pangan nasional melalui serapan Bulog, namun juga menjadi bagian dari penguatan gudang ketahanan pangan Polri sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi program makan bergizi gratis. Dalam semangat mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia, Polri terus menghadirkan langkah nyata melalui program makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Hingga Mei 2026, Polri telah mengembangkan 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi dan melayani lebih dari 1,8 juta penerima manfaat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Polri membangun ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG secara terintegrasi melalui kebun pangan, peternakan, kolam bioflok, gudang sentral, serta kolaborasi bersama kelompok tani, UMKM, koperasi, akademisi, dan dinas terkait guna menjamin ketersediaan pangan yang efisien dan berkelanjutan. Bersamaan dengan panen raya jagung serentak, diresmikan pula 166 SPPG baru di 24 Polda jajaran. Kiprah SPPG Polri juga mendapat apresiasi luas, termasuk dari Rockefeller Foundation dan perwakilan Kementerian Luar Negeri Prancis yang meninjau langsung operasional SPPG Polri sebagai model pelayanan pangan dan gizi yang inovatif. Sebagai bentuk inovasi berkelanjutan, SPPG Polri kini menggunakan kompres natural gas atau CNG sebagai bahan bakar utama proses memasak. Selain lebih ekonomis dan aman, penggunaan CNG juga lebih ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah. Ketahanan pangan bukan hanya impian, tapi keniscayaan yang sedang dibangun hari ini demi masa depan bangsa. Bapak, Ibu, dan undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan pernyataan sebagai tanda groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salveum, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tuan rumah dan penyelenggara, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang hadir, Menteri
Koordinator Pangan, Saudara Zulkifli Hasan, yang saya hormati, Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Siti Hediati Soeharto, yang saya hormati. Para Menteri, Panglima TNI, Kepala Badan, para Wakil Menteri, serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang saya tidak akan sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Karena sudah sering saya sebut hari ini. Nanti media bosan dengarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat karena mereka adalah kunci, adalah tim kita, ya, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita. Dan karena itulah saya bersyukur mendapat bantuan dari menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan, dari panglima-panglima saya, dari Kapolri, Wakapolri, jenderal-jenderal polisi, ya kan. Tentara dan polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau nggak beres dicaci maki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, nggak apa-apa. Itulah tugas kita. Ya. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman, tertib, dan lancar. Aman dan tertib lancar suatu negara sangat ditentukan oleh pangan. Ya, saya tidak punya gelar banyak-banyak, saya tidak punya gelar tinggi-tinggi. Hanya saya orang yang suka belajar. Saya belajar sejarah, saya belajar bernegara, dan hal yang saya dapatkan adalah bahwa tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan. Bukan sekali panen bagus, besok-besoknya tidak bagus. Jadi saudara-saudara, hari ini saya berterima kasih. Oh, belum selesai tadi ya. Yang terhormat ini. Minta maaf ya. Saya terlalu semangat. Gubernur Jawa Timur yang saya hormati. Waduh, ini salah aku nih. Ya maklumlah ya. Jadi Saudara Kofifa Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur seluruhnya. Ya. Bupati Tuban, Saudara Aditya Halindra Faridski. Ya. Aditya Halindra, bukan Partai Gerindra, bukan. Halindra, Gerindra, nama agak mirip. Semua partai itu baik, ya. Kalau kita bernegara, semua partai ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita berjuang supaya yang baik itu lebih banyak, yang tidak baik sedikit, ya. Para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, terutama para kelompok tani, para petani yang saya hormati dan saya banggakan, para penyuluh pertanian, para ibu-ibu tani, saya merasa dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi ketua umum HKTI,
yang sekarang saya diganti oleh Ketua Umum yang sekarang adalah Wakil Menteri Pertanian ya, sama ya Pak Sudaryono. Ya. Saudara-saudara, kenapa saya dekat dengan petani? Karena saya dulu komandan pasukan tempur. Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu. Ada beras enggak? Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan saudara-saudara, kalau enggak ada beras. Kalau enggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi. Makanya di tentara kita diajarkan survival. Kalau nggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri, ya. Dan sejarah bangsa mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita perang kemerdekaan, dulu itu nggak ada APBN, ya, nggak ada APBN. Tentara nggak ada gajinya, polisi nggak ada gajinya, ya, nggak ada surat keputusan, ya kan? Jadi ada enaknya juga dulu ya. Kita kalau lagi semangat kumpulin anak buah, kasih pangkat ke diri kita sendiri, kan begitu. Aku pantasnya jadi kolonel. Tahu-tahu diturunin besok harinya. Saudara-saudara, waktu itu para petani yang dukung tentara dan polisi. Sewaktu saya masih muda, sekarang sih jiwanya masih muda. Tapi dulu waktu saya masih usia muda sebagai letnan, bahkan sebagai taruna, kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Padahal mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang-pisang dikasih. Mereka punya ubi-ubi dikasih. Mereka punya tiwul, ya tiwul dikasih. Tiwul itu makanan Jawa Tengah, Banyumas. Di sini ada tiwul, Jawa Timur. Hah? Ada? Namanya tiwul juga ya? Dari singkong. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu, setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Karena itu saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat. Ya, dipimpin Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Bulog, Agrinas, semuanya. Dan didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh Kapolri jajarannya. Dan saya katakan bahwa TNI kita, tentara kita adalah tentara rakyat. Dan polisi kita adalah polisi rakyat. Kita bukan hanya tentara profesional. Ya, profesional penting dari segi kemampuannya. Kita tidak semata-mata polisi profesional. Saudara-saudara para Bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat. Harus sangat dekat dengan rakyat. Tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak. Dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN
yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri di tingkat lapangan. Jadi saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa, dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus. Kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya kan? Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang, ya manajernya baik, ya kan? Pelatihnya baik, kapten kesebelasannya baik, benar nggak? Kontrak diperpanjang, benar kan? Kalau nggak beres, copot. Sederhana, benar nggak? Ini namanya hidup, saudara-saudara. Jadi jangan kau pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola, kalah, pingin diperpanjang terus. Ya enggak. Menteri Pertanian umpamanya, iya kan? Kalau nggak bisa swasembada pangan, ya ternyata saya kasih target 4 tahun, 1 tahun bisa. Waduh. Bingung saya. Akhirnya terpaksa saya kasih bintang. Bintang jasa utama, ya. Kasih bintang. Bukan Hari Pahlawan, bukan 17 Agustus, kasih bintang. Kalau dia berhasil tahun ini lagi, gimana gue kasih bintang lagi, ya kan? Bintang kelas apa lagi lah, waduh ini. Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang kasih bintang. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberi. Jadi ini takdir yang belum aku yang berikan, iya kan? Tapi capeknya juga yang nggak beres-beres, gue yang harus beresin juga nih, saudara-saudara. Jadi ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalan-batalan tuh ya ada nomornya ada. Tapi dulu terkenalnya itu komandannya. Batalion Sarwa Edi. Kompi Sarwa Edi, Batalion Ahmad Yani, Batalion Kemal Idris. Dulu begitu. Ya. Kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, copot. Ini saya lihat Pak Listio ini berhasil, ya gimana? Aku mau ngomong apa, ya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya sok muji-muji loh. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif. Habis itu jagung. 2 kali ya kau undang saya panen raya. 3 kali. Udah 3 kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stand-stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi. Ya, bagaimana? Saya gembira. Bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi. Negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket
arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih polisi. Polisi RI. Kalian sering dicaci maki. Sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu. Benar nggak? Minta reformasi, reformu. Ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi. Tapi benar. Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu, karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Maaf, berikat arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju, miracle ini, ya. Orang lain boleh tegang, wah ini banyak ada warga negara asing di sini juga, ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya, biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket. Arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis nggak apa-apa. Demi kemanusiaan, kau boleh nyontek dari Indonesia. Saya senang, saya lihat pemipil, saya lihat pengering mobil, luar biasa. Terima kasih, saudara-saudara. Ini pekerjaan, prestasi, pengabdian yang strategis. Saya tidak main-main. Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti Anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita. Saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara. Ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Luar biasa. Nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya biasa. Kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, ya kan? Pupuk dari nabati. Apa namanya? Organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Dan saya minta ini ya, diimplementasi. Konsep temuan bagus. Kalau tidak bisa kita wujudkan, nah itu kuncinya di situ. Tadi kita baru resmikan Koperasi Merah Putih. Nanti ini bisa dimanfaatkan. Koperasi Merah Putih bisa menyalurkan tadi arang briket dari tongkol, bisa juga nanti nyalurkan pupuk dari batu bara dan sebagainya. Ya. Kuncinya kita harus beri bahan yang penting untuk rakyat dengan harga semurah-murahnya, supaya rakyat kita daya belinya meningkat, kehidupannya lebih baik, ya, kualitas hidupnya lebih baik. Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya.
Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir. Supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama. Akses terhadap ilmunya sama. Di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. MBG akan kita teruskan. Tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Saya kira itu dari saya. Ya, saya 3 kali hari ini. Saya kira cukup pesan-pesan saya tersampaikan. Terima kasih Kepolisian Indonesia, terima kasih prestasimu, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru, juga terima kasih, sehingga saudara nanti akan berperan penting. Totalnya nanti 1.500 SPPG. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu kan ini kan, wassalamualaikum. Kalau belum ada wassalam belum selesai itu. Jadi kalau sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, semua tuh, oh ini udah selesai. Benar. Tapi belum selesai total kan? Belum. Mau lanjut? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Selesai. Selanjutnya. Baru senyum itu, bupati ya. Berarti udah selesai, Presiden nggak minum kopi, jadi udah selesai. Terima kasih, saudara-saudara, dan sekarang tibalah saat yang dinanti-nantikan. Saya harus meresmikan. Ya. Selanjutnya prosesi penekanan tombol sirine, mohon berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Kapolri, dan 3 perwakilan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, pukul 15.06, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri serta panen raya jagung yang dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu, dengan demikian groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri secara resmi dimulai.
Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi panen raya didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, dan Kapolri. Halo Bandung, kota kenang-kenangan.
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.